Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Iskandar, salah satu guru di SDN Pekalongan, sekaligus mahasiswa PPG tahun 2022 angkatan keempat pada FPK Universitas Tanjung. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja saya atau UKIM. Berikut ujian kinerja saya. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bapak lihat semuanya sudah hadir ya? Ya. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini. Pokoknya hadir. Ya. Nah, baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta teman kalian Alfa untuk memimpin berdoa sebelum kita mulai pembelajaran ya. Coba Alfa dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada teman kalian Alfa yang telah membantu untuk berdoa ya. Baiklah, untuk hari ini sebelum kita lanjutkan kembali pembelajaran, kalian Bapak ajak untuk bernyanyi, yaitu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Sorak-sorak bergembira. Semuanya tahu lagunya ya? Ya. Sekarang kita mulai nyanyikan sama-sama. Harapkan kalian berdiri dulu. Berdiri semuanya ya. Masih ingat dengan pelajaran yang lalu? Pelajaran yang kemarin yang kita pelajari adalah tentang apa kemarin? Tentang mengenal tanaman padi ya.
bagaimana cara melestarikannya, kemudian padi sebagai sumber daya alam hayati yang harus dilestarikan, ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar pada pembelajaran tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkungan rumahku, ya, di lingkunganku, ya. Nah, di sini ada Bapak bawa ini ikan apa namanya ini? Ini adalah ikan, ya, ikan koi, ya, ikan koi. Sekarang Bapak tanya, siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Coba si Iskandar, apa hewan peliharaannya selain kucing? Kemudian Umaydi ikan cupang. Kemudian yang belakang hewan peliharaannya apa? Kucing. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, ya, tadi sudah Bapak tampilkan. Bapak tampilkan ikan, ya, ikan merupakan salah satu hewan peliharaan, ya, yang mana dalam memelihara ikan ini atau yang memelihara hewan peliharaan akan memiliki dampak, ya, dampak baik dan dampak buruk bagi kita dan juga pada hewan, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, jadi kalian siswa dapat menganalisis kewajiban dan hak terhadap hewan peliharaan dengan cermat. Kemudian siswa mampu membuat cerita pengalaman diri tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis teknik membuat mozaik dari biji-bijian dengan kreatif, ya. Kemudian yang keempat, melalui gambar dan video, siswa dapat membuat mozaik dari biji-bijian dengan kreatif. Nah, jadi tujuan pembelajarannya nanti Bapak harapkan kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dengan misalnya memelihara hewan di sekitar, artinya apa? Artinya kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap hewan tersebut, ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjutkan kembali, di sini Bapak bagikan dulu bahas ajarnya, ya. Yang sudah dapat belajar, ya. Nah, sekarang kalian buka di bahan ajarnya, ya. Jadi tadi awal Bapak sudah menampilkan ikan,
ya, menampilkan ikan. Kemudian Bapak sudah menanya, apakah kalian mempunyai hewan peliharaan? Jawabannya sudah. Apakah kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah? Ada. Kucing, ikan, kemudian apalagi tadi? Ada yang punya burung? Burung, ya. Nah, jadi pada hewan itu ada hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan, ya. Nah, di dalam bahasa ajar itu ada, ya, ada gambar yang membandingkan antara gambar A dan gambar B. Kucing A dan kucing B, ya. Hak dan kewajiban. Sekarang Bapak tanya dulu, ada yang tahu itu kewajiban? Siapa yang tahu? Kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kalau pelihara ikan, apa kewajibannya? Ya, memberi air, memberi pakannya, kemudian membersihkan akuariumnya. Kalau memelihara kucing, ya, memandikan, memberi makan, membersihkan bulunya, ya. Supaya apa? Supaya sehat. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan kewajiban, ada haknya, ya. Hak yang kita peroleh. Apa saja hak-hak yang kita peroleh, ya? Hak-hak yang kita peroleh ketika kita memelihara hewan peliharaan kita. Apa hak yang kita peroleh? Hak yang kita peroleh apa dari hewan peliharaan? Haknya apa? Yaitu kita dapat menghilangkan rasa kesepian, mendapat kepuasan hati, kemudian apa lagi? Bermain dengan hewan peliharaan. Nah, sekarang coba lihat nih gambar yang Bapak tampilkan. Ini ada gambar kucing A. Kucing A itu terlihat tampak sehat, bulunya bagus, indah. Sementara kucing B itu kurus, kering, ceking, tidak terurus. Nah, karena apa? Jadi antara gambar A dengan gambar B itu ada perbandingan. Perbandingannya yang kucing A itu kucing yang sudah mendapatkan haknya, ya, sudah mendapatkan haknya. Sementara kucing B apa? Ya, artinya apa? Kucing ini dibiarkan begitu saja, tidak diberi makan, ya, tidak diberi minum, dibiarkan, ya, kurus kering, sehingga kucing ini nampak seperti tidak terurus. Ya, artinya apa? Karena kucing ini tidak mendapatkan haknya, ya. Jadi hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan dan sekitar itu harus seimbang, ya. Jadi kewajiban kita dalam memelihara hewan, kemudian hak kita, hak dan kewajiban
Jadi contohnya dampak yang dapat ditimbulkan dari hewan peliharaan kita ini, ya. Yang pertama, dampaknya itu apa kalau kita melaksanakan kewajibannya? Sudah kita boleh makan segala macam. Itu dampaknya ada ya, dampak baiknya. Dampak baiknya apa? Hewan menjadi, kalau burung kita pelihara semakin cantik, kucing kita pelihara semakin bagus, semakin sehat, ya. Kemudian kalau hewan sudah kita laksanakan kewajibannya, tidak ada lagi hewan yang berkeliaran di sekitar lingkungan untuk mencari makan segala macam. Kenapa? Karena sudah dilaksanakan kewajibannya oleh kita, ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, sekarang kalian sudah membandingkan kucing A dan kucing B, ya. Bapak bagikan lembar kerjanya. Ini lembar kerja. Lembar kerja pertama, LKPD 1, ya. LKPD 1. Dilihat. Nah, sekarang coba kalian dibaca kelompok 1. Dibaca kelompok 1. Dayu dan si Mungil. Coba bacakan si Riko. Rio. LKPD 1 dibuka. Coba dibaca, ya. Dayu dan si Mungil. Melihara kucing. Ini ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk melihara seekor kucing. Setiap sore kucing bergerak berwarna liar seolah kucing pelihara diarahkan sendiri. Lalu memberinya Sekarang di lembar kerja atau tadi di lembar kerja kalian di LKPD itu ada pertanyaan, ya. Pertanyaan tentang ya, di depan lembar kerjanya itu ada, ya. Bacalah cerita Dayu dan si Mungil. Diskusikan pertanyaan berikut. Tuliskan hasilnya pada tempat yang disediakan. Kemudian setelah selesai, siapkan salah satu orang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas, ya. Silakan tuliskan. Satu.
kewajiban. Maju berempat sini. Yang lainnya menyimak ya. Yang lainnya silakan menyimak. Coba Sipa dan kelompoknya bacakan jawabannya. Yang lainnya tolong menyimak, didengar, ya. Boleh bacakan. Tuliskan hak kamu ketika memelihara hewan, mendapat kepuasan hati. Tuliskan kewajibanmu ketika memelihara hewan, memberi makanan dan minuman hewan peliharaan. Kewajiban memberi makanan minuman hewan peliharaan. Dampak bagi hewan-hewan menjadi sehat. Dampak bagi lingkungan sekitar. Tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makan. Tidak memberi makan dan minum. Dampak bagi hewan-hewan menjadi sakit dan kurus. Dampak bagi lingkungan sekitar. Akan ada hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makan. Ya. Yang kelompok lain gimana? Jawabannya sama nak dengan jawaban kelompok Sipa. Ada perbedaan ya. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok lain. Kolam atau akuarium perlu dibersihkan dengan rutin. Kita harus selalu memperhatikan kebersihan kandang hewan peliharaan untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan hewan. Adalah ketika kamu merawat hewan peliharaan. Dampaknya bagi hewan adalah hewan peliharaan tahan hidup lebih lama. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar adalah tidak berbau. Kewajiban ketiga adalah memberi kasih sayang. Dampaknya bagi hewan adalah hewan Menyaksikan video tentang hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar, ya. Nah, untuk selanjutnya kalian buka di lembar kerja kedua. Sekarang lihat langkah dan tujuannya ya. Tujuannya siswa mampu membuat cerita pengalaman diri tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar setelah mengamati video dengan tepat. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat pengalaman atau menuliskan pengalaman diri tentang melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar. Bagaimana caranya? Caranya di situ sudah jelas. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah satu, hewan peliharaanmu. Hewan peliharaan itu misalnya apa? Misalnya ikan. Ya. Misalnya hewan peliharaannya ikan. Hewan peliharaan ikan. Yang kedua, kenapa kamu merawatnya? Mengapa kita perlu merawat ikan kita tadi? Kita ceritakan dalam pengalaman. Yang ketiga, bagaimana kamu merawatnya? Nah, kita juga tuliskan di dalam cerita. Yang keempat, apakah kamu sudah melaksanakan kewajibannya? Atau apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu? Yang kelima, dampak bagi hewan peliharaan dan lingkunganmu. Yang keenam, apakah kamu sudah mendapatkan hak? Ya. Dan yang ketujuh, apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara
seimbang. Dan yang kedelapan, rencanamu untuk memperbaiki jika hak dan kewajibanmu belum seimbang. Jadi simpan dulu yang maksudnya tadi, ya. Kita lanjut ke lembar kerja yang ketiga. Belum melanjutkan ke lembar kerja yang ketiga, kita saksikan dulu video cara membuat mozaik yang langkah-langkah seperti dulu ya. Ada yang tahu mozaik itu adalah apa? Mozaik itu adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi, ya, yang menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau dari biji-bijian, ya. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana membuat mozaik dengan tepat, ya. Di kelompok ini dulu, Mbak ini Mbak ini, Aryo dengan si, yuk, Mbak ini tambah kawannya, tambah kawannya ya. Kesa apa nih? Kupu-kupu ya? Kupu-kupu dari bahan kacang hijau, ya? Ya, terima kasih. Silakan maju. Hah? Kesa apa nih? Kucing. Dari berapa bahan? 1, itu kacang hijau. Ada yang pakai yang lain? Oh ya. Masih ada materi yang belum dipahami untuk hari ini? Sudah paham semua ya? Jika ada yang belum paham, silakan bertanya. Sekarang Bapak bagikan soal evaluasi, ya. Bapak beri waktu 5 menit. Selesai dikumpulkan, ya. Beri waktu 5 menit. Terima kasih. Kerjakan. Kumpulkan, semuanya kumpulkan.
Apa saja yang pertama tadi? Belajar apa? Belajar tentang hak dan kewajiban terhadap khususnya hewan apa? Hewan peliharaan yang berada di lingkungan. Kemudian yang kedua apa? Teknik langkah membuat mozaik. Nah sekarang Bapak tanya, kira-kira materi apa yang belum kita pelajari hari ini? Tidak ada. Materi apa yang kurang dipahami? Tidak paham? Berakhir pelajaran ini kalian praktekkan di rumah bagaimana cara membuat mozaik yang baik dan benar ya. Jadi pentingnya mempelajari kembali apa yang sudah kita pelajari tadi itu sebagai salah satu motivasi kita untuk lebih giat lagi belajar di rumah ya. Paham semuanya? Ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini seperti biasa ya. Sebelum kita akhiri, kita nyanyi dulu sama-sama. Menyanyikan lagu sambil bertepuk tangan. Mana di mana anak kambing saya. Ayo, kita mulai. 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya. Anak kambing saya. Saya di kampung baru. Di mana jantung hati saya. Jantung hati saya ada di kampung baru. Cacam Marika, hey hey. Cacam Marika, hey hey. Cacam Marika ada di kampung baru. Sebelum kita tutup, diakhiri dengan berdoa. Coba dipimpin Rio. Baiklah, sebelumnya Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.